mungkin atau seperti apa, silakan ya. Ada nggak? Atau aman-aman aja? Cek, suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Sip, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Kalau ada permasalahan ya. Aman-aman aja nih, angkatan 19? Paling bisa ya, Pak? Boleh, silakan. Gimana? Nah, masalah nanti Pak soal pembayaran keuangan, Pak. Kenapa? Nah, saya transfer Virtual account maksudnya? Transfer atau virtual account ya? Ya. Semua. Nah, buat parite di itu nyari virtual Pak tahu kemarin. Gagal nomor virtual account leres deh. Karena bedanya antara angkatan 19 jeung 20 beda. Nu dihilangkeunana sana aya di tengah, aya di akhir gitu. Di mana ya? Nomor virtual account. Upami angkatan 19 mah nomor payunan teh. Angkatan 19 semua. Oke. Tapi terus laras tanah. Ya, terus laras ekonomi kan muncul nami abdi. Kita bisa tilu angka di payun di Juragan angkatan 19. Ya, ada yang di depan, ada yang di tengah kan ya. Mohon istirahat dulu. Oh, nama udah muncul. Nama udah muncul tuh nama Abi. Oh, berarti benernya, berarti larasnya. Gitu. Tapi Terus gagal kayak coba. Teka kiri malasan naon teka kiri. Jadinya tadi kan namanya kalau itu ada tersedia teknikasi keuangan gitu Pak. Kumaha cenah? Soal keuangan kumaha cenah? Oh, sok silakan. Saya juga, Pak. Saya juga asalnya kan kayak gitu, Pak, gagal. Nah, tapi namanya udah muncul, terus pas saya hubungin teman-teman saya, emang ada beberapa yang nggak bisa, Pak. Jadi digantinya pakai Bank BNI, Pak. Kalau pakai Bank BNI langsung bisa saya mah. Oh, asalnya Bang naon? Asalnya saya lewat Dana, lewat Bank Mandiri ya. Oh, asalnya Mandiri diganti BNI bisa aman? Iya aman, Pak. Sama kayak gitu, Pak, penyakitnya gagal terus. Padahal nama udah muncul giliran ganti bank pakai Bank BNI, saya mah langsung bisa, Pak. Oke, coba tadi Pan di Bank naon? Nu gagal Mandiri. Tapi eta naon nominalna tuh lewat Dana sini Kak. Enggak, saya mah langsung enggak lewat Dana, langsung lewat BNI-nya. Oh gitu. Berarti abi masalahnya lewat Dana eta paling tentunya. Oh, anu kitu mah aya limit. Jika Dana, ShopeePay, terus nukaran itu mah aya limitan. Eta bayarnya seberapa? Masa kira dibayar teh sebenarnya 1 juta pas kira bulan kemarin teh Oh, harus. Saya juga, Pak. Enggak bisa, Pak, kalau pakai Bank Mandiri mah bayar 1 juta juga, Pak. Pas pakai Bank BNI saya mah langsung bisa gitu. Coba pakai bank langsungnya, jangan pakai Dana. Iya, saya malah pakai bank langsung pas terakhir saya, Pak, bisa aja. Langsung kirim aja buktinya ke keuangan, Pak. Tuh aya tuh nu pakai neobank. Iya, makasih ya, Pak.
Nah, itu berartinya ada solusi itu. Biasanya nggak ada masalah kalau namanya ada, ya pasti bisa bayarnya. Kecuali ya apakah itu nggak kerjasama dengan SCTB atau dengan banknya atau seperti apa, atau ada aturan yang lain, ya nggak tahu juga ya saya ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya ada masalah yang sama terus dipindah bank gitu ya, atau pindah aplikasi, bisa ya oke. Dicoba dulu diganti medianya ya. Oke, itu untuk pembayaran. Kemudian ada lagi ayah di briling. Briling mah sampai RT RW ayahnya. Ayah agen briling. Izin masuk Pak dari saya Pak. Oh, mangga. Kemarin teh Pak kan nilai itu ditutup waktu tanggal 15 ya Pak. Ya. Nah, waktu tanggal 15 itu ada satu matkul yang memang belum mengirim nilai Pak. Matkul apa? RPL Pak. Siapa dosennya? Bu Devi Haria. Oh, gampang kamu Devi mah. Ya takutnya gitu Pak, pas nanti minta KHS kosong gitu. Oh, gampang kamu Devi mah ada orang STB-nya. Jadi pas apa namanya? Coba cek secara berkala. Hanya satu orang ada atau RPL semua yang RPL dosennya Bu Devi nih? RPM Semua Pak, kayaknya 20 Pak. angkatan 20 Pak semua. Oh, aman berarti. Bisa semua satu orang berarti memang nggak ada nilainya. Kalau berarti semua seangkatan 20 mata kuliahnya RPL dosen Bu Devi, ya berarti belum diinput mungkin ya. Gitu. Tinggal dikoordinasikan saja, dicek secara berkala gitu ya. Untuk nilainya apakah sudah diinputkan atau belum gitu. Jadi jangan biarin aja jangan ya. Ulah diingke-ingke lah. Gitu ya. Coba konfirmasi aja bisi. Nah itu nilainya nggak ada pas perwalian semester depan tiba-tiba harus ngulang kan ruginya. Itu kan. Iya, tapinya gitu Pak. Soalnya kemarin itu udah nggak bisa dicek secara berkala Pak. Kata pihak akademiknya sudah ditutup katanya untuk semester kemarin teh. Ya, nanti ke akademik saja tanya gitu ya. Jadi jangan ke dosennya, kan ada kontak Bu Devinya ya. Jangan ke Bu Devinya, ke itunya aja, ke akademik. Mohon maaf untuk nilai apakah sudah diinputkan belum. Nanti biar akademik yang ngecek ke dosen yang bersangkutan gitu ya. Jadi rekan-rekan tidak langsung ke dosennya langsung gitu. Kecuali kalau misalkan ada permasalahannya pribadi personal, ya boleh itu langsung ke dosennya ya. Misalkan tiba-tiba yang lainnya udah satu kelas itu udah ada nilainya, tiba-tiba satu orang misalkan Hendra belum ada, itu mah berarti ke dosennya boleh itu menanyakan saja konfirmasi. Itu apakah ada tugas atau misalkan UAS-nya yang tidak ada nilainya atau seperti apa, atau mungkin terlewat gitu ya, bisa aja gitu. Berarti Pak, berarti untuk cek nilai secara berkala harus ke akademik ya Pak? Ke akademik coba tanyakan saja. Pak. Nanti saya bantu koordinasi dengan Bu Devi ya. Mohon Pak, soalnya kemarin itu udah dikoordinasiin sama KM, cuman kata KM belum dibalas direspon gitu Pak. Ya. Karena beliau sedang lumayan kegiatannya agak banyak gitu ya. Jadi ya mohon dimaklum lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Alhamdulillah. Pak, terus Pak. Kumaha? Kalau misalkan gini Pak, untuk semester ini, semester A, kalau saya ambil studi independen, kan lihat di KRS-nya itu ada yang 20 SKS ya Pak ya? Tapi saya udah ngambil
pemrograman web 2 di semester 6 tuh diambilnya di semester 4 itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, lulus tuh. Alhamdulillah Pak, lulus Pak. Lulus ya udah berarti kan mengurangi. Iya, cuman kan pilihannya si studi independennya di OASIS-nya tetap 20 SKS Pak. Ya tetap 20 SKS kan. Nanti di mana teh dialokasikan karena mata kuliah anu belum. Oh gitu. Iya. Kayak Berarti kan niat Syarif itu gini Pak. Tadinya itu kan pikiran Syarif itu kalau misalkan anggap aja Syarif nggak ambil studi independen, berarti kan Syarif itu punya untuk paket itu 17 SKS. Karena 3 SKS-nya udah yang web 2 kan. Nah, berarti sama punya IP lebih dari semester 4 itu berarti punya bonus 7 SKS kan. nah banyak tuh Kan 24 maksimal tambah tilu web 2 kan 3 SKS. oh itu tetap mau bisa jadi lebih dari SKS yang di semester eta. Iya, enggak kalau misalkan anggap normal enggak ambil siap. Berarti kan 7 ya. Nah, niatnya misalkan si 7 itu diambil untuk semester 8 tadinya. Nah, kalau sekarang karena ada si studi independen, yang 3 itu dialokasiin ke mata kuliah yang lain berarti apa ya? Iya. Berarti misalkan kalau di semester 8 itu ada sistem pakar, misalkan saya mau alokasiin ke situ di 3 Boleh. Boleh kan? Boleh. Asal jumlah SKS di semester 6 tidak melebihi batasnya, misalkan Ya, 24 di kan? semester 6 24 ya udah maksimal 24. Terus sama IPK, kamar IPK seberapa? Di IPS semester 4 berarti 359 kalau nggak salah. 359 berarti boleh ya ngambil 2 mata kuliahnya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan gini Pak, semester 6 kan web 2 udah nih. Berarti saya nggak bisa ngambil lagi dong. Ya nggak bisa. Nggak bisa ngambil web 2 kan udah. Enggak, maksudnya tuh kalau sekarang web 2-nya kan udah semester 4. Nah, terus ngambil sekarang studi independen 20 SKS kan, berarti 23, berarti nggak bisa ngambil lebih mata kuliah dong. Kalah. Gimana? Kan tadi kata Bapak, satu semester nggak boleh. Nggak boleh lebih ya, kelas. Oke. Oke, kalau yang studi independen itu kan mitranya itu beda-bedanya. Iya Pak. Jadi disesuaikan nanti apakah mata kuliah anu tadi itu programming, mobile programming. Web 2 Pak. Oh, web 2. Nah, web 2 itu ada nggak? Kalau misalkan web 2-nya ada, misalkan kemarin nilainya nah? Kemarin teh A kalau nggak salah Pak. Oh, jangan berarti mau diganti. Nah, misalkan nilainya yang kemarin kecil, terus dari studi independen ini gede, ya diganti jadi yang gede. Gitu. Disesuaikan dia yang baru. Tapi kalau misalkan tidak ada, atau misalkan ada yang mata kuliah yang lain, jadi disesuaikan. Jadi nggak usah ngambil web 2, tapi misalkan ada di
semester 8 misalkan, ya udah berarti akumulasinya ke semester 8 gitu. Oh, bisa ya. Studi independen angkatan seberapa nih? 2 Pak. Angkatan 2, 2022. Iya. Lain Iya. angkatan 2, kemudian angkatan 2002. Iya, batch 2. Oh ya. Iya, belum. Jadi Belum, nanti ayah gini kan kamu teh baru daftarnya. ya, Ya kan baru daftar. Mitranya udah ada belum? udah Pak, udah mulai Pak. Udah punya mitranya siapa gitu? Udah mulai juga sih Pak. Oh, udah mulai. Iya. Nah, nanti kan ada konversi untuk mata kuliahnya apa aja? Ada daftar mata kuliah yang dikonversi sebanyak 20 SKS naon wae. Oh, Coba tanya ke mitranya konversinya apa nanti ke prodi juga koordinasi dengan prodi sama Pak Hasani. Kalau enggak staff prodinya Bu Yastinya. Bu Yasti ya. Oke, siap Pak. Boleh. Nanti koordinasi mata kuliahnya apa aja. Misalkan ya mudah-mudahan mah web 2 eta nggak ada. Jadi Ya. aman. Bisa dilimpahin ke yang lain ya Pak ya. Gitu. Ataupun misalkan kalau ada ya udah berarti. Wayahna eta mah. Oh gitu Pak. Nyanyi. Itu terjadi atau Pak. Jadi kalau untuk yang sekarang saya isinya cuma itu doang tuh Pak ya. Ini udah. Koneksi tuh. Ya, jadi kalau misalkan web 2-nya ada terdaftar gitu ya. Ini wayahna nggak bisa kemana-mana deh. Jadi 20 SKS termasuk yang udah. Ya, kenal lah. Nggak, serius jalan waktu awal apa Naon? yang skripsi 3,5 tahun. Heeh. Oh, itu lah naon masih bisa tuh yang semester 8 ambilan. Ya kalau yang tadi tuh ya kan kalau misalkan Yang ini semester ini semester genepnya. Iya. Oh iya. Nah, ini Semester 8 aya naon deui? sistem pakar sama personal development. Nah, kalau kerja praktek gimana, Pak? Kerja praktek di semester 6, semester 7. Semester 8 kalau lihat di KRS yang online? Ya, tapi mulainya di semester 7. Jadi semester 7 pas di jeda libur itu sudah kerja praktek kalau nggak salah. Kan ada program magang oge. Jadi Nah, bisa diakhirkan. Oh, kalau studi program magang. dulu teh saya ingat ada klaim juga itu nggak Pak kerja praktek kalau untuk yang ikut kampus Merdeka? Kampus Merdekanya macam-macam programnya saya gitu apal banyak pisan. Nah kalau yang kerja praktek mah eta magang sertifikat eta sama nilainya dengan kerja praktek gitu. Gitu. Kalau Merdeka Belajarnya kampus Merdeka Belajar kan aya MSIB-nya. Ya. Aya namanya teh program bangkit, aya naon banyak pisan. Iya. Nah, eta mah beda-beda gitu. Berarti tetap wajib ya, Pak, untuk KP? Ya tetap harus ada, tapi magang bersertifikat atau henteu itu unggul bedanya. Magang bersertifikat kan udah mana teh udah kerjasama lah jeung kampus ya, jadi sama perusahaan-perusahaan BUMN biasa. Oke. Ya bingung. Oh itu katanya bebas, berarti infonya nih. Gimana Pak? Ini ada di chat nih, kalau tidak salah yang ikut kampus Merdeka, studi independen dan magang itu bebas KP, bukan bebas KP tapi laporan nanya di situ gitu. Ya, jadi hasil dari studi independen itu ya Pak ya? Gitu. Jadi bukan magang terus tidak KP, bukan. Ya. Tapi laporan KP-nya di itu. Include gitu. Jadi enggak program magang terus KP deui henteu sekali aja. Nah, oke, siapa tuh? Alhamdulillah.
Berarti semester 8 cuma 2 tuh Pak. Sistem pakar sama personal development. Iya, akhirnya berarti mau semester 6-nya nggak bisa nambah Iya. lagi berarti. Iya. Berarti sekarang ya soalnya kalau lihat yang apa studi independen yang sebelumnya Pak sama lihat yang kalau di KRS online yang semester 7 itu ada yang ngeklaimnya cuma 18 SKS. Kalau studi independen banyak udah pasti 20 SKS dan di situ lagi. Enggak, lihat di sini kalau lihat di tambahan nih. Oh, Sarip ditambah. kan mata kuliah tambahan nih. Kan ada juga studi independen, 18 SKS, terus ada juga yang 20 SKS. Nah, kirain teh kita bebas milih gitu maksudnya tuh. Oh, saya mau klaimnya cuma 18 SKS gitu atau Enggak, udah pengen 20 kalau nggak salah mah. aduh. Jadi dimaksimalkan kalau nggak salah ya infonya. Coba cek lagi lah ke akademik ya, bisi informasinya Oke, saya siap, tidak valid. Soalnya Oke, banyak siap, Pak. pisan programnya. Asli programnya banyak pisan, jadi lebih tahu mahasiswa dibanding saya. Kan mahasiswa mah update terusnya, dia mau kemana, Iya. mau apa gitu kan. Gitu. Iya, siap Pak. Tetap bisa diusahakan apa namanya lulus 3,5 tahun ya. Iya Pak. Jadi semester 7 bisa diusahakan, masih bisa diusahakan gitu. Terus kabar baiknya wisuda mau 2 kali dalam setahun. Jadi Begitu, perkiraan benar. Mulai tahun ini bulan Mei nanti ada wisuda, kemudian di akhir tahun juga atau entah bulan November Desember gitu ya, nggak tahu, pokoknya antara itulah akhir tahun sama bulan Mei gitu. Jadi yang bulan siap, Mei ini bukan dikhususkan ya untuk yang 3,5 tahun beres gitu. Kalaupun misalkan tidak sempat bulan Mei kan masih ada akhir tahun, ya tetap bisa dikejar. Itu yang sering bermasalah, yang sering jadi masalah adalah pengerjaan skripsi. Gitu. Ada yang sudah mulai mengerjakan skripsi nggak ini? Nggak adanya. Udah Pak saya. Udah gitu? Kan masih jauh kan nih. Oh belum. Enggak, baru pra maksudnya Pak. Praskripsi. Oke. Angkatan seberapa Sarip teh? Sarip angkatan seberapa? 19 Pak. Oh 19. Praskripsi. Untuk yang praskripsi sebaiknya gitunya di semester ini udah punya judul, udah tahu belum mau ngapain. Sarip Ya Pak. Punten Pak, putus-putus Pak. Oh sayangnya putus-putus. Halo. Oke. Sebaiknya untuk Suaranya, yang Pak. Aina aman? Ya Pak aman. Ya Pak. Sebaiknya di yang angkatan 19 ini Aduh. di mata kuliah praskripsi itu udah punya judul, udah tahu mau ngapain. Bener Pak. Suara sinyal saya ini jelek Pak, bener Pak. Suara saya di yang lain apakah sama putus-putus nggak? Aman Pak. Aman Pak. Oh aman Pak. Sarip unggul berarti. Boleh Jadi Mas. saya ini jelek kayak sinyalnya agak hujan. Sama saya gitu. Boleh di-chat aja Pak. Biar boleh. Aja. Sebaiknya untuk yang angkatan 19 ya sudah punya judul deskripsi
Salah. Bukan dospem ya, dosen pengampunya. Salah. Gitu. Ya, Itu Syarifnya. Udah tahu belum mau Siap. ngapain? udah Pak. Udah, sip. Udah ada juga sih. Sip. Udah tinggal bab 4. Wih, emang udah jelas di ACC? Udah Pak. Lagi nunggu seminar proposal Pak. Nah, 19 nih seminar proposal deh. Skripsinya diambil semester kemarin. Diambil semester kemarin Pak. Praskripsinya. Iya. Oh, tetapnya mau bisa sidang tuh. Iya, jadi maksudnya nanti kan ngambil yang waktu pernah cerita teh Pak. Oh, jangan. Semester 5. Iya. Rencananya ngambil si skripsinya di semester 7. Jadi Iya. tinggal nunggu aja gitu. Tinggal nunggu disidangkeun we nya. Dospemna sa? Ya, ada John Pak. Apa Pak? Dosen pembimbingnya ya? Sa? Pak Widi Pak. Oh, jeung Pak Widi. Oke, aman lah. Ya. Ada angkatan 2019 yang belum tahu mau ngapain? Iqbal Pak, Iqbal. Saya Pak masih bingung mau ngambil apa. Aduh, Tambahan. masih bingung atau kumaha ya? Mau ngambil praskripsi masih belum punya masalah. Oh, hebat eta teh mahasiswa belum punya masalah teh. Biasanya mahasiswa banyak masalah. Oke, gampang. Ini mau untuk angkatan 19 yang belum punya topik penelitian mau skripsi, koordinasi dengan saya, mau join jeung saya ente gitu ya. Saya ada beberapa lah, itu banyak lah. Ada beberapa yang sekiranya bisa dibahas oleh rekan-rekan sini ya. Jadi misalkan Sep mau gabung dengan saya boleh, ataupun siapapun boleh, silakan. Asep mau katanya Pak. Sok lah. Seputar apa aja Pak? Ini Pak. Cuma Seputar apa aja? ya seputar informatika atuh. Oke. Kan ada 2 ini Pak, konsentrasi. Maksudnya biar itu gitu, biar. Oh, mau CID atau jaringan? Boleh, dua lagi boleh. Oh, bisa. Oke. Boleh. Gampang. Jadi kalau di luar ini ya, di luar forum perwalian hari ini ya, tinggal japri aja Pak. Saya masih bingung kira-kira apa nanti kita diskusinya di lain ini, lain forum. Soalnya panjang ngebahasnya. Ini untuk perwalian mah saya mengecek aja rekan-rekan di sini apakah ada kendala nggak, apakah dari tadi mata kuliah, nilai, dosen ataupun selama perkuliahan ini online ya, pasti banyak kendala, pasti banyak kekurangan. Nah, kira-kira apa aja gitu. Izin Pak. Mangga. Mungkin mengenai ini sih Pak, apa sih kerja praktek KP ya? Nah, KP ini kan rencananya saya mau ngambil di semester ini. Nah, cuman buat KP-nya sendiri kan saya udah bekerja gitu Pak. Nah, di kantor saya sendiri tuh pernah koordinasi juga, nanti ada KP di kampus kata saya tuh. Nah, nanti gimana, bisa nggak kalau misalkan sambil KP gitu. Nah, dari kantor tuh nggak nyaranin gitu, agak nggak setuju gitu kalau ada KP di
instansi lain gitu. Itu gimana ya Pak? Bisakah? Kan tujuannya juga kerja praktek gitu. Kalau yang buat udah Buat kerja yang itu, belum kerja mah kerja praktek gitu ya. Kalau yang ya. udah kerja, ya kan udah kerja gitu ya. Nah iya Pak. Tempat kerjanya ada batasan untuk tempat kerja. Nanti minimal ada lingkupnya lah ya. Apakah tempat kerjanya ini tempat kerja Sandy ini boleh nggak atau misalkan layak tidak, karena ada beberapa yang pas saya kan udah kerja di sini tapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk kerja praktek gitu. Ada syaratnya gitu. Kalau misalkan rata-rata kalau untuk mahasiswa yang sudah bekerja biasanya di tempat kerja, nggak kemana-mana deh. Apa yang dia kerjakan ya itu yang dilaporkan, udah berdasarkan atau apa namanya sama dengan keilmuan. Misalkan informatika, nah ya udah teknik informatikanya apa gitu. Kerjaannya naon sen? Di ini Pak kayak software host. Jadi pembuatan aplikasi dan ya seputar TIK sih. Software host. Iya software host. Halo. Cek. Halo. Halo. Ya. Kuma. Iya Pak. Software host. Software host mah biasanya bisa. Bisa ya. Biasanya loh ya. Tapi kan kayak dilihat dulu apa namanya itu ngasih persyaratan kayak dokumen atau surat atau apa gitu Pak? Masih. Ada. Nanti dari kampus ke tempat kerjanya, kemudian dari tempat kerja balasannya mengizinkan nggak kerja praktek di situ. Gitu. Terus apa aja nanti bidang kerjanya? Itu apakah sama dengan pekerjaan sehari-hari atau beda? Misalkan gitu. Nanti kan harus berdasarkan keilmuan, apalagi kalau software host tentang aplikasinya itu orang informatika pisan gitu. Oh, yang penting sejalur gitu Pak sama jurusan kita gitu. Iya, dengan keilmuannya kalau teknik informatika ya udah teknik informatika. Jadi jangan sampai gini, karena ada kejadian mahasiswa teknik informatika tapi di tempat kerja prakteknya tidak sejalur dengan informatikanya atau keilmuan mata kuliah apapun lah di informatika gitu. Oh ya. Itu misalkan sejalur kita sih, Pak. disuruh motokopi, terus menganalisis apa gitu yang bukan informatika lah, itu kan bingung laporan anak keilmuannya apa itu, karena kan ada nilainya berdasarkan keilmuan, tidak apa yang mahasiswa lakukan gitu dari laporan kerja praktek itu. Oke Pak, baik Pak. Mungkin buat langkah awal ngambilnya tuh kan berarti ada prosedurnya gitu Pak. Saya itu bisa cari tahu kemana ya Pak? Di Oasis kan ada formulir kerja praktek, terus ada lain-lainnya kan ada ya? Belum lihat? Yang di info ya berarti. Di Oasis katanya ya, karena saya belum pernah lihat di Oasis mahasiswa. Kalau di Oasis gitu. Lihat di situ semuanya ada template untuk surat menyurat, pokoknya administrasi ada semuanya di situ. Sebelum ke situ sih Pak, saya pengen beberapa ada yang mau saya tanyain gitu Pak. Ada koordinasi ke siapa gitu Pak? Kalau ke kampus, ke akademik ya? Ke akademik, sama prodi. Oh iya. Siapa? Kalau itu kan hubungannya akademik dengan prodi kan ya. Iya. Nah berarti menghubungi akademik, kemudian ke prodi itu. Nanti yang tadi saya katakan, apakah tempat kerjanya masuk kriteria untuk kerja praktek nggak? Boleh nggak kerja praktek di situ gitu? Karena ada syaratnya lah. Gitu. Jadi nggak asal kerja praktek. Gitu. Insya Allah sih Pak kalau itu mah. Soalnya di sini juga nerima yang KP gitu Pak. Beberapa yang dari jurusan IT gitu. Saya di kampus STB juga bukan? Gitu.
bukan dari STB kayak Oh, iya, UIN dan lain-lain gitu. Ya kan Jadi- beda-beda tiap kampus. Mungkin beda aja gitu Pak kalau buat itunya mah. Cuman bingungnya tuh kemana gitu nyari informasinya. Ke akademik sama prodi. Langsung aja tanya. Kalau saya kerja praktek di tempat kerja saya boleh nggak syaratnya apa gitu. Oh siapa? Gitu. Udah langsung aja tuh 2 poin. Nanti kan ditanya juga emang kerjanya di mana, terus bagiannya apa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan yang udah kerja mah rata-rata begitu sih, yang udah punya tempat kerja ya. Gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nyari tempat kerja praktek di luar, ya udah kerjaannya apa ya nanti dilaporkan. Itu. Siapa? Gitu. Nah, harus jelas batasannya ya kerja praktek ya. Jadi jangan sampai meluas. Kalau meluas panjang kali lebar mau beres-beres. Jadi kerja praktek itu ada batasannya selama 300 jam kalau nggak salah. Jadi ada absennya, ada yang lain-lainnya, pokoknya secara administrasi mah ada gitu. Jadi jangan kalau di software house kan biasanya proyeknya. Iya proyek atau produk aplikasi. Produk aplikasi yang bisa nggak tahu kapan beresnya kan? Iya kayak gitu Pak. Nah itu jangan diambil. Kamu hanya ada batasan masalahnya lah pokoknya mah. Oh. Kamu hanya apa, jangan misalkan mendevelop aplikasi atau program aplikasi yang nggak tahu kapan beresnya, atau kapan lagi mau beres-beres. Oh, siapa? Ya, Oke. Itu gambarannya lah. Kadang mahasiswa teh sok panjang ting gitu. Kalau panjang ting kan nggak beres-beres. Terus ada pembinanya, ada pembimbing KP-nya juga di sana di tempat kerja. Jadi yang menandatangani, yang memberi nilai itu adalah yang dari pihak perusahaan. Oh, siapa? Itunya ya Tapi kalau dengan tempat kerja. Iya siapa. Tapi kalau buat Sandy kan sekarang di semester 6 sama kayak Bang Sarip angkatan 19. Nah, buat pengambilan KP di semester ini nggak masalah kan, Pak? Nggak masalah. Oh, siapa? Kan ada di itunya di KRS, tinggal ambil, tinggal centang KP, dah. Siapa? Udah Gitu dicentang. Sip. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jangan menyepelekan laporan karena nilai KP tidak akan keluar kalau tidak ada laporan. Ya. Terus jangan diakhirkan misalkan nanti aja jangan, karena mentok kan skripsi. Ngerjakan skripsi, ngerjakan KP, ngerjakan studi independen, terus program banyak pisan lah. Cabut itu kuliah, eta. Kecualinya jagoan pisan. Bisa ngerjakan semuanya. Wah, janganlah. Dibereskan sesuai waktunya. Kalau KP 300 jam ya oke, KP aja 300 jam. Nanti skripsinya jangan dulu dibahas gitunya. Nanti ketika mau skripsinya KP-nya harus sudah beres gitu. Jangan sampai belum beres. Gitu. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Sip. Udah ada topik untuk skripsi belum? Kalau Sandy sih masih nyari ide sih Pak. Tapi buat hal-hal lainnya mah insya Allah udah kebayang sih Pak kalau ngapainnya mah. Cuman bingung mau ngambil apa gitu Pak topiknya. Oke. Kalau ada banyak ide, tulis. Ya. Kalau ada banyak ide, jangan cuman saya tuh banyak Pak yang ada di pikiran. Nah, tuliskan aja. Gitu. Benar. Yang mau direalisasikannya jadi lebih jelas. Jadi kan kalaupun nanti ketemu dengan dosen pengampu mata kuliah praskripsi itu bisa dijelaskan gitu. Bisa diceritakan, Pak, saya tuh topik saya mau ini kira-kira apa ya gitu. Topiknya jadi dosen gue jelas gitu. Kalau cuman saya tuh mau buat yang ada di pikiran saya kan liar. Karena atau yang kayak gitu yang sistem informasi atau misalkan network atau security yang kayak begitu ya bingung kan, yang kayak begitu kayak naon gitu. Lebih jelas aja tulis saya mau kira-kira ada seperti apa aja, deskripsikan lah gitu.
gitu. Jadi diskusinya lebih jelas gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang masih belum ada gambaran sama sekali gitunya, ayo kita diskusi gampang. Ya, siapa boleh Pak buat referensi ide. Ayo. Gitu. Terus Kalau, Pak. ya Itu Pak menyambung yang tadi, yang Yang mana? diskusi itu Pak. Itu diskusi sama Bapak tuh apa bisa janjian di kampus gitu Pak atau via chat aja? boleh, saya suka kampus dah. Saya suka ke kampus, mau virtual juga boleh. Kalau misalkan malam gitu Pak masih ada di kampus Pak? Oh, malaman tuh atuh. Oh, paling kalau weekend Sabtu Minggu gimana Pak? Hayu diusahakan, dijadwalkan gampang. Paling hari Sabtu lah ya. Ayo Kak. Ya nantilah lihat jadwal. Paling Kalau janjian misalkan- dulu ya Pak. Janjian lah. Jadi banyakan hayu kita diskusi resep lah. Kalau enggak pun misalkan secara virtual gitunya hayu. Boleh kalau malam secara virtual. Bisi PPKM jadi tewak dehnya. Paling kemungkinan Sabtu ya Pak. Boleh kalau yang Fajar teh kayak kelas apa? 19 Pak. Malam ya? Iya malam. Oh, kerja Iya Pak. kerjanya di shift. Enggak Pak. Ya jadi pengennya kalau misalkan bisa ya sekalian Senin sampai Jumat itu adalah ke kampus 1 kali 2 kali buat diskusi kayak gitu Pak. Tapi kan malam iya. nggak bisa. Ya. Jadi ambil Sabtu Minggu aja gitu. Oh iya, siap. Ayo. Ayo Mang. Ya, gitu Pak. Nah, yang apa namanya? Jadi ngebahas sedikit tentang akhir gitu ya. Skripsi atau laporan KP diutamakan. Akhir Pak. Ya, menyinggung kan masih kena semester genepnya. Aina mau 7 kan ya? Pak. 7. Aina kan mau 7 kan? 6 Pak. Oh, mau 6 ya? Baru mulai 6 Pak. Oh, baru mulai 6. Tidak naon lah. Apa namanya tuh? Konsisten. Ya. Jadi entong apa namanya? Entong ngarau kuciku gitu ya. Jangan langsung ngerjakan banyak. Tenang ieu mah gampang, kewe di hari Sabtu. Kewe di hari Sabtu. Eta teh udah setahun pasti. Jangan. Gitu ya. Jadi dicicil ya sedikit-sedikit tapi konsisten. Kalau misalkan rekan-rekan bisa mengerjakan laporan dalam 1 hari itu cuman hanya 1 halaman, itu naon? Kerjakan 1 halaman. Jangan ditunggu besok jadi 2 halaman. Pasti mau beres itu 2 halaman. Ya. Jangan misalkan 1 hari ini 10 halaman. Leng gitu ya. Nanti ada lagi bulan depan, mau beres-beres eta. Gitu. Jadi yang penting mah konsisten. Makanya tadi Fajar, kalau misalkan ya konsultasi, diskusi dan lain sebagainya, itu insya Allah selesai. 3,5 tahun selesai. Kalau rekan-rekan maksimalnya atau mentok-mentoknya 4 tahun deh udah beres. 4 tahun udah beres ya. Bukan 4 tahun mau nambah semester baru beres. Tuh gitu. Gitu. Dan kami gitu ya, kami itu saya dan pihak kampus sangat-sangat mendorong untuk rekan-rekan kuliah ini beres tepat waktu. Jadi diusahakan rekan-rekan itu beres tepat waktu, mau 3,5 tahun atau 4 tahun. 4 tahun di semester 8 itu sudah selesai gitu. Karena apa ya? Karena menyangkut kampus, rekan-rekan dan lain sebagainya. Sangat apa namanya? Keterikatan lah. Itu ada poinnya dan lain sebagainya. Nanti akreditasi kampus naik dengan jumlah mahasiswa yang banyak, tapi lulusnya tidak tepat waktu kan juga kampus jelek. Itu sih. Jadi pesan saya mah konsisten. Kalau konsisten tiap 1 pekan 1 hari rekan-rekan diskusi, misalkan hari Sabtu, ya konsisten tiap hari Sabtu itu diskusi ulah. Aduh, saya teh can aya bahan ini, saya belum ada bahan, belum ada gambaran, saya belum mengerjakan. Sabtu depan aja, Sabtu ini lewat. Itu teh pasti terus gitu.
Emang Sabtu depan ada jaminan udah ada? Mual. Pasti leungit deh, yang udah juga begitu. Ya, ada apa namanya? Ya kakak tingkat rekan-rekan lah bilang gitu ya ke saya sampai apa namanya? Berjanji tidak akan menghilang. Yang udah juga pasti menghilang gitu. Wah moal Pak, saya mah moal pasti kiki moal. Nyata nu baheula lagi ngomongna gitu kenyataan kan. Pas sekarang itu teh angkatan sebenarnya 2015 sekarang teh udah terancam DO kan lembarnya nanaonan. Terus selama dia menghilang 2 tahun teh nggak ngapa-ngapain, nah eta nu apa disesalkan gitu kan. Kecuali kalau misalkan menghilang datang DT Pak saya udah laporan udah beres, program udah beres dan lain sebagainya, saya tinggal sidang lah udah aman ya teman. Tapi kalau misalkan Pak, saya teh belum ngapa-ngapain masih bingung juga, wah itu mah bahaya. Jadi jangan sampai hari ini bingung di semester 6, mau semester 6 bingung, jangan sampai di semester 8 mau akhir juga masih seperti hari ini. Kalau hari ini masih bingung mah wajar tenan. Makanya kan hayu kita diskusi gitu. Kalau udah semester 8 masih seperti hari ini nyalain diskusian ya mah. Paham ya? Paham. Gitu. Ada lagi tadi kalau KP nih berapa lama sih laporan? Jangan lama-lama, 1 bulan maksimal lah udah harus beres gitu ya. Kenapa ya? Biasanya KP itu waktunya di libur pergantian semester itu harus sudah selesai. Itu libur pergantian semester dari genap ke ganjil kan lumayan ya sebulan 2 bulanan lah. Biasanya itu dipakai untuk KP gitu. Biasanya yang udah sebelum ada program magang gitu. Magang bersertifikat ya. Gitu. Makanya ketika masuk semester 7 itu sudah selesai. Kenapa ya? Karena tadi kalau semester 7 laporan KP-nya belum selesai, ada mata kuliah praskripsi, outputnya adalah seminar proposal dan semakin banyak menumpuk laporan. Gitu. Ada lagi. Pak, Ya. untuk STTB itu syaratnya lulus tuh berapa SKS Pak? 150-an. 150-an betul Pak ya? 54 atau 5 berapa lah gitu. Pokoknya 150 lebih lah. Baik Pak. Itu Pak satu lagi mau nanya, kalau misalnya kan sekarang itu masuk semester 6 ya. Kalau misalnya mau ngambil ke atas tapi matkulnya tuh yang semester 7 itu bisa Pak? Kalau tidak salah mah nggak bisa. Karena dari ganjil ke ganjil, genap ke genap. Nah, kalau misalnya 6 berarti 6 sama 8 karena yang berjalannya 6 sama 8. Nggak ada 7 yang berjalan kalau nggak salah ya. Kalau misalnya harus ganjil genap, nah nanti pas kita udah masuk semester 7 berarti nggak bisa ngambil matkul ke atas Pak? Ya nggak bisa karena kan sudah selesai di semester 6 ini. Kalau ngambil yang semester 8 dengan syarat IPS semester 4-nya banyak semester 4 misalkan lebih dari 35 berarti kan dia ngambil ketika di semester 6 ini boleh ngambil semester 8 gitu. Berarti pas di semester 7 mah kita nggak bisa ngambil ke atas gitu Pak? Nggak bisa karena sudah mentok kan udah nggak ada lagi. Gitu. Emang IPK seberapa? IPS semester genap sebelumnya seberapa? Kenapa? 4 berarti. Oh, atuh inget atuh. Kenapa? Tapi dah upami telepat mas semester kamari Pak, kalau misalnya IP kita kurang itu nggak bisa ngambil Pak di sistemnya. Nyanyi tuh udah otomatis. Jadi ya lulus tadi teh 4 tahun ya 4 tahun. Tapi kalau misalkan lebih ya boleh gitu. Oke Pak. Kalau semester kemarin yang genapnya 3,7 Pak.
3,7 boleh ngambil 2 mata kuliah. Tapi SKS-nya kurang, Pak. Kan dipakai wajib. SKS-nya kurang kumaha? SKS-nya cuma sisa 4. Jadi, yang kosong teh. Jadi kalau misalnya ngambil yang 3 SKS berarti sisa 1, Pak. Oh iya, cuma 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah 2 SKS. Aya teu? Kedap. Semester 8 berarti nya. Ada Pak KP. Ya teu naon bari ngerjakeun KP ya. 2 SKS lumayan. Ya Pak kalau kita pikir-pikir dulu Pak. So, ulah sampaikan kah udah diambil nggak, udah apa diambil gitunya, udah yakin bisa tapi tadi dikerjakan hasilnya jelek ulah. Mending misalkan mengukur kemampuan pribadi, wah saya mah nggak sanggup nih, ya udah 4 tahun selesai 4 tahun. Itu jangan memaksakan ngambil ke atas tapi ripuh gitunya, janganlah. Oh mohon siapa? Siap. Sip. Iya satu deh Pak punten. Cok, Nah upami iya ada yang ngulang misalkan. Nah kita itu ngambilnya pakai SKS yang sisa itu. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa itu Nggak bisa. Kalau ngulang mah harus bayar. Jadi beda. Harus laporan dulu ke kampus. Betul. Oh, siap. Jadi kalau ada mata kuliah yang ngulang, itu koordinasinya dengan bagian keuangan. Saya mau ngulang mata kuliah apa, nanti juga akan approve dari keuangan gitu. Kalau saya mau pasti di approve, kalian mau ngambil ke atas itunya, ya pasti di approve ke saya mah gitu. Mau ngulang juga pasti di approve, cuman di bagian keuangan, nah lihat lagi di approve atau tidak sama bagian keuangan, gitu. Kemudian mata kuliah MKDU minimal B-nya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dari B, segeralah perbaiki. Pahamnya mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum, siga bahasa Indonesia, agama, Pancasila, kewarganegaraan, karena itulah MKDU. Inggris Pak termasuk? Inggris termasuk. Minimal B. Minimal B. Jadi kalau kurang dari B harus B. Gitu ya. Wah, Inggris C Pak. Berarti kudu ngulang eta mah. Sok segera. Berarti eta mah nyandakna di semester 7 nyapanya. Bahasa Inggris hiji 2. Bahasa Inggris hiji Pak Abi. Bahasa Inggris hiji mah semester hiji atuh. Nya. Berarti di semester 7 engke Abi nyandakna. Nya tuh pas ganjil deui semester payu. Berarti C nya bae semester hiji nanya. C Pak, misalnya udahna galak Pak gerakna. Saya ge galak, teu apal we kalian mah. Kumaha. Ya. Mata kuliah MKTU-na bisa di list Pak, di chat gitu Pak. Jadi sambil dicek. Astagfirullah, banyak kan kuliah teh saha atuh saya kalian. Pajar. Pak soalnya Pak peninggalan nilai Pak. Aduh, kalian teh mahasiswa ningali naon atuh. Jadi Pak, jadi misalkan aya nilai muncul nyantos gitu. Kumaha itu? Kalian teh kuliah teh kumaha itu? Menyen KDU wae teh apal. Pas sosialisasina tah aya Pak. Curiga ya mahasiswa online teh kieu ya ghosting ya. Pajarna bucin wae, Pak. Aduh. Anu dikasihkeun futsal teh sigana mah pajak Pak. Bapak, aku mau tanya. Boleh, silakan. Bapak, itu kan KP itu 300 jam kerja. Nah, Betul. aku kan kerjanya 5 hari 16 jam kalau nggak salah. Berarti itu nggak sampai sebulanan ya? Hah? Gimana? Aku kan kerjanya 5 5 hari. 5 hari dalam seminggu. 1 hari berapa jam? 1 harinya 16 jam. 1 hari 16 jam? Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Pokoknya Lebih, dari jam lebih 8 dari pagi satpam atau sampai satpam juga 12 jam. Ini 16 jam dalam sehari. Yakin? Strong, Pak. Iya. Kadang nggak nentu sih Pak, pulang kerjanya, kadang jam 7 malam, kadang jam 4 sore gitu. Wih, mantap. Pokoknya 300 jam aja. Mau ditempuh dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau kurang dari 1 bulan, pokoknya 300 jam. Gitu. Kan nanti ada atasannya, ada dosen, ada pihak pembimbing dari pihak perusahaan yang menandatangani kalau memang mahasiswa ini melakukan praktek gitu. Ada formnya kok, sebenarnya ada isiannya. Jadi masuk jam berapa, pulang jam berapa, nanti diparaf oleh mahasiswa dan atasannya itu gitu. Dari pihak perusahaan. Iya sih, aku gak pernah bantuin orang-orang yang kerja praktek kayak gitu teh. Cuma dia datang, dia pulang diparap, udah kayak gitu. Aku nggak paham masalah mah Bapak. Sekarang kealaman Pak Abi gitu, ternyata pusing. Tuh pusing. Asal bener jujur mengerjakan, datang jam berapa, mengerjakan apa, kan nanti dilihat di laporan. Nanti laporannya juga kan, ini masuk akal nggak nih, misalkan masuk jam 6 pagi gitu ya, pulangnya jam 10 malam, ini nggak kerja apa gitu kan. Terus dilihat dari yang dilakukan. Nanti kan apa yang dilakukan itu dilaporkan. Nah, yang dilaporkan ini dalam bentuk laporan ya dibaca kan sama dosen pembimbingnya di kampus gitu. Kalau misalkan dirasa tidak masuk akal kan nggak akan jadi masalah gitu. Tapi Kak, aku kan kerjanya di kantor polisi. Nah, di sana tuh aku tuh sebagai staf Bapak. Iya, nanti ada apa yang bisa dilaporkan gitu. Nanti kan emang sih megang itu yang penginputan dokumen yang seperti itu. Ya, nanti disesuaikan dengan bidang ilmu. Apakah tadi sama kayak Sandy ya, ini gambarannya yang ditanyakan oleh Sandy, yang kerjaan sehari-hari itu apakah masuk ke ranah keilmuan gitu ya, bidang keilmuan informatika atau tidak. Jadi kalau tidak ya berarti harus ada ranah informatikanya gitu. Nah, kalau tadi menginput dokumen itu ada ranah informatikanya nggak gitu? Ada. Ya nanti dilihat dulu input dokumennya pakai apa, aplikasi kah atau hanya dari Microsoft Word? Iya, nanti kan ada. Ya nanti ada ininya, ada secara administrasinya gitu dilihat. Gitu. Kalau tapi tidak aku ada pernah dengar nanti dikonsul Pak. Dengar dari kakak tingkat tuh katanya ada yang bikin aplikasi di kerja prakteknya kayak gitu. Itu benar Bapak? Benar. Ya kalau dia kerja prakteknya di perusahaan, misalkan tadi kayak software house ya pasti bikin aplikasi. Ataupun di yang lain bisa membantu membuatkan solusi ya, sebagai solusi membuatkan aplikasi, apakah itu basisnya website atau mobile atau desktop atau seperti apa, ya boleh gitu. Jadi jangan sampai tadi karena dulu pernah ada mahasiswa tuh datang ke sebuah perusahaan katanya sudah melakukan kerja praktek, ternyata tidak ada. Bingungnya apa ya, pas di laporan karena tiap hari datang nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Kalaupun misalkan nanti kan ada ada dari pihak perusahaan, ada pihak dari kampus kan, nanti didiskusikan, Pak, kalau saya begini masuk enggak dengan kriteria kerja praktek, nanti disesuaikan gitu. Kalau misalkan kata dari pihak kampus, oh ini tidak
masuk nih tidak bisa dijadikan kerja praktek, ya berarti dicari yang bisa masuk ke ranah kerja prakteknya yang mana gitu. Kemudian tadi ada batasan, jadi jangan sampai kayak kerjaan sehari-hari, contohnya tadi Sandy bikin aplikasi yang tidak tahu kapan akhirnya dibuat kerja praktek, ya jangan gitu, karena kan nggak akan selesai lebih dari 300 jam itu. Gitu. Paham ya? Nanti gampang lah itu didiskusikan lagi. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada yang ngulang, berarti banyak mengulang. Oh, mangga. Gimana, Sarif? Jadi Pak, kalau tadi menindaklanjuti KP, jadi kalau di STTB untuk KP nggak mesti project Pak? Ya, itu atuh. Oh. Enggak kan kalau dengar gitu di yang sebelah-sebelah mesti harus bikin project gitu, bikin aplikasi dan enggak harus, tapi sesuai dengan bidang keilmuan. Oke. Sama satu lagi Pak, kalau di semester kemarin ada kelas lain sih sempat ngambil ke atas, tapi semesternya ganjil ke genap itu Pak. Katanya bisa gitu. Coba koordinasi dengan akademi. Kemarin sih waktu semester kemarin ada, cuman bukan dosen wali bapak gitu, bukan mahasiswa bapak gitu. Ada yang ngambil kemarin itu kan semester 5 ya Pak ya, dia ngambil ke atasnya semester 6 gitu yang diambilnya, berarti kan ganjil ke genap gitu. Kalau mungkin kalau ada mungkin boleh atas saya dibilangnya ganjil genap ya kan waktu awal juga kayak gitu ya. Iya, waktu awal juga gitu Pak, ganjil ke ganjil, genap ke genap. Cuman waktu kemarin anehnya tuh waktu semester kemarin ada salah satu mahasiswa yang dia ngambil semester 6 gitu, udah diambil padahal di semester 5 gitu. Tapi berjalan tuh. Iya, berjalan. Oh, berarti boleh meren yang atau yang terbaru gitunya. Coba aja konfirmasi dengan akademik. Saya kurang. Nanti saya juga cari info ya. Nanti di grup. Berarti saya boleh ngambil yang semester 7 Pak. Ya boleh ya tuh. Kalau ganjil ke genap bisa ya boleh berarti. Nanti saya infokan di grupnya terkait masalah ini ya. Oke. Ya Pak, siap. Sip. Ada lagi. Ini Pak Bayu Pak mau lanjut yang tadi. Nu mana tadi teh banyak. Yang tadi Pak yang bahasa Inggris ngulang. Kebetulan masih ingat kalau semester 1 itu wisudanya pernah ngomong nilai itu aman sampai C itu. Ya memang. Nggak usah ngulang katanya. Ya memang. Kalau D harus ngulang. Ya benar. Itu benar. Benar apa namanya? Benar. Kalau C mah nggak usah ngulang, bener nilai aman C itu udah amannya. Tapi mata kuliahnya MKDU atau bukan? Kalau mata kuliah MKDU ayah syaratnya. Oh ayah apa itu? Ayah syaratnya minimal B. Kami pengulang itu kumaha Pak? Mau bisa sidang. Astagfirullah. Pak, tandana naon Pak? Kumaha? Pak kalau BC kumaha Pak? Tandana Pak. Kayak lah tuh hiji lumayan nu BC tandana naon? Ya BC mah tulisan we B jeung C atuh. Lain Pak, MKDU. MKDU teh pelajaran anu normatif adaptif, contoh ini. Aduh, iya mahasiswa angkatan seberai pajari. Aduh, aing. Lain contoh apa kabehanana. Lain contoh na kabehanana masih mana wae. Aing mah. Cik kudu di ospek deui Mas Pajar ya. Pamit teh luan cigana sosialisasi. Kudu mana kudu di ospek balikan deui. Pajar mah bohong berapa di kelas. Apa? Iya. Poho wae BC itu di atas C, di bawah B. Berarti aman ya, Pak? Ya kudu ngulang, itu kan minimal B. C, BC, B. Aduh, kumaha urutan kita apal kumaha itu. Panya teh nu gede teh BC, Pak, saatos B gitu. Nya nu gede mah A atuh, Bayu. Ai mahasiswa ieu kumaha ya beuki malam beuki ngaraco. Ai ieu kumaha ya aduh. Bekilin. Kurang kopi, Pak.
aduh iya kumaha mahasiswa nu panggedena BC panggedena A. Iya, eta Pak sareng hiji deui Pak. Nu mana? Abi teh kan ayeuna semester genap nyandak ke semester 8. Tadi kan sahabat Bapak kami IPS lebih dari 3,5 mah eta nyandaknya 2 SKS-nya Pak. Sanes, 2 mata kuliah. 2 mata kuliah. Oh, 2 mata kuliah. Pak ya abi teh di Oasis ngachecklistna 3 mata kuliah di semester 8 Pak. Kumaha? Tahu atuh checklist sadayana. Dan sisa SKS-nya seueur Pak. Sisa SKS-nya seueur. Sisa SKS-na seueur kumaha? Aya semester genep ayeuna? Web 2 abi atos Pak. Terus? Eta itu sih Pak. Jumlah mata kuliahna? Jumlah jumlah SKS di semester ayeuna sabaraha? Total jeung anu semester 8. Sakedap Pak, sakedap. Iya, atau CF 24 SKS Pak. Saran jangan dimaksimalkan 24, yakin teh. Nya teh naon sok we. tenan naon dari. Yes, goodbye. Soalnya abi nyandak teh kerja praktek teras profesional development. Saran dia Pak, sistem pakar nyandak gagah. Nya bisa sok we lah. Pami SKS pas mah itu kan banyak. Nya tidak naon sok we maksimalkan, kalau bisa dimaksimalkan maksimalkan. Jadi semester 8 geus aya mata kuliahnya Bayunya. Mohon tanpa skripsi unggul berarti 3 tahun setengahnya awas ya lamun teu lulus. Pidoana we Pak. Didoakeun, tapi kan doa ge teh cukup kudu aya usaha. Dibantusan ku doa. Mohon atuh Pak terus. Sip. Ada yang tidak mengerti bahasa Sunda ini, jangan-jangan ada yang tidak mengerti ini dari tadi dari saya dilaporkan. Pajar kenapa? Wis pajar gantinya chefnya. Ganti MKD unu mana? Aduh aing we. Naon. Kan sisa SKS teh 2. Lamun misalkan diambil yang KP gitu Pak. Ai pas KP nanti Pak eta memungkinkan bakalan pusing atau itu sih Pak? Astagfirullah. Nya KP mah lamun pusing-pusing, lamun gampang-gampang. Balik ka mahasiswana. Pak, jadi nya tempat KP-na di mana? Ya di tempat iya Pak. Di tempat abi damel. Pusing tuh. Oh tapi si tugas-tugas namanya tugas biasa gitunya. Mohon itu kayaknya harus kapan-kapan. Cik, kerja tadi di mana Pak Jartik Cik? Iya Pak di mana sih? Tuh ingin nanya ke saya. Bingung Pak, mun anu nanya teh pas aku bingung ngajawabna Pak. Tinggal jawab kerja di mana? Ya bisa bingung Jai. Bidang nama bidang IT. Tapi di pajak itu Pak. Bidang IT di pajak usaha bidang IT. Aplikasi pajak Pak. Oh aplikasi pajak, jelas itu Pak. Nah terus si tugas namanya nge-maintenance si aplikasi eta. Nah jadi si KP-na masih keneh nyambung tuh sih Pak kanu KP itu. Oke, kieu ayeuna maintenance aplikasi pajak teh kumaha eta teh kumahaan wae gitu maksudnya. Oh nya siga pengembangan gitu Pak, aya bug fix gitu. Terus? Kemudian kebutuhan data-data di database ini Pak, gitu. Cik ayeuna kan udah semester 5 nya bade ka genep ya Pajar. Kira-kirana sesuai atau nyambung jeung mata kuliah naon wae? Naon nu dikerjakeun teh? Nyambung sih Pak. Semua bisa terus kejawab atuh. Kenanya deui. Jadi pas sieun teh Pak kan yang nyandak gitu dah si Pajar Pak. Sok ngalinul Pak kawengikeun mah. Tapi tenang. Tapi sieun ieu Pak, sieun kalah jadi teka cepeng geuning Pak. Naonna nu teka cepeng? Nya si KP eta teh. Jadi kabaikeun cepeng. Ya tinggal dicepengan. Dicepengan lagi laptop, Jay.
Kali. Nah, tadinya Tiga tadi Pak. Karena tadi salah baik. udah. Gus. Malam ting ya karinya. Yang 3 ubed Pak. Apa namanya? Disesuaikan dengan kemampuan pribadi. Tadi ya di semester 6 ini aduh geus lieur ya cuma sanggup deui mengerjakan yang lain. Entong diambil KP-na.